Maulid Nabi ya, tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah melaksanakan salat gerhana. Terjadi gerhana, ada yang mengatakan sekali terjadi, yang mengatakan 2 kali ya. Ternyata hadis-hadis yang meriwayatkan gerhana lebih dari 30 hadis. Ya, padahal sekali terjadi ya. Seandainya Nabi SAW tiap tahun mauludan ya, pasti yang dari hadis-hadis yang datang ribuan hadis. Paham? Kalau tiap tahun mauludan pasti ribuan apa? Hadis. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau punya pendalilan di antaranya, beliau berdalil dengan amalan penduduk kota Madinah, dan ini Imam Malik bersendirian. Tidak seperti imam mazhab yang lainnya. Dia dijadikan di antara sumber hukum adalah amalan penduduk kota Madinah. Ya, para ulama biasanya Quran, sunnah, ijma dan yang lainnya. Tapi di antara yang dijadikan dalil oleh Imam Malik yang tidak dijadikan oleh mazhab-mazhab yang lain adalah amalan penduduk kota Madinah. Logikanya sederhana. Kalau penduduk kota Madinah sudah melakukan suatu kegiatan, berarti ini turun-temurun. Mereka wariskan dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, sehingga dijadikan dalil. Ya, dan itu suatu yang sangat logis ya, tapi ini diingkari oleh para mazhab yang lain ya. Saya katakan seandainya penduduk kota Madinah di antara tradisi mereka adalah Maulid Nabi, pasti Imam Malik melakukannya. Pasti Imam Malik salat puluhan tahun di Masjid Nabawi ya, pasti tradisi tersebut tidak akan hilang. Apalagi Imam Malik masih di kalangan tabi'ut tabi'in ya, masih dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi ternyata tidak ada. Berarti Maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah ya diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian. Oleh karenanya Maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh 4 imam madhab. Jadi dahulu tidak ada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Saya tanya sama antum ya. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat, agama sudah sempurna atau belum? Tanpa Maulid sudah sempurna? Ya sudah, selesai. Seandainya tanpa Maulid sudah sempurna, maka tidak perlu kita harus melaksanakan apa? Maulid. Timbul sebagian orang seakan-akan Maulid itu apa? Wajib. Mereka tidak mengatakan wajib, tapi perbuatan mereka, sikap mereka seakan-akan Maulid itu apa? Wajib. Saya mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih parah daripada itu, mengatakan barang siapa yang mengingkari Maulid berarti mengingkari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya ini. Berarti kalau mengingkari Maulid kafir dong, mengingkari kenabian Nabi apa? Kafir. Sampai ada yang berkata seperti itu, berlebihan. Kita katakan bagaimana di zaman Nabi bukan sunnah, sekarang bisa jadi wajib. Bagaimana zaman Nabi para sahabat tidak dilakukan, sekarang kok sekarang menjadi apa? Wajib. Kok bisa demikian? Ya, apakah tidak? Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda mengatakan boleh, dianjurkan, itu masih mending. Tapi kalau mengatakan sampai wajib, ini bahaya ya. Bahaya ya. Baik. Berikutnya, sebagaimana kita membantah bid'ah-bid'ah yang lain, kita katakan Maulid kebaikan atau bukan? Kalau mereka bilang kebaikan, kita bilang kebaikan ini Nabi tahu atau tidak? Abu Bakar tahu atau tidak? Umar tahu atau tidak? Sahabat tahu atau tidak? Tinggal 2 jawaban, tahu atau tidak. Kalau mereka bilang Nabi para sahabat tidak tahu ini kebaikan, bahaya. Aneh, ente tahu, Nabi tidak tahu, bahaya. Berarti mereka menyandarkan kejahilan kepada Nabi dan para sahabat. Mereka akan mengatakan Nabi tahu. Ya. Kalau Nabi tahu, Nabi meninggalkannya. Bagaimana Nabi meninggalkan kebaikan? Para sahabat yang begitu semangat melakukan kebaikan, kebaikan itu ditinggalkan oleh mereka. Terus antum yang melakukannya, apakah masuk akal? Ya. Lebih semangat mana beramal soleh? Nabi dan para sahabat atau antum? Nabi dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Ya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang benar Maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah ya. Makanya kalau ada yang mengerjakan sekarang, kita bilang ini perkara bid'ah. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam kitabnya Risalatun fil Maulid. Risalah tentang hukum Maulid. Risalah fi hukmil Maulid kalau enggak salah.
Dia menjelaskan, saya tidak menemukan dalil sama sekali tentang bolehnya maulid. Ini diriwayatkan oleh Imam Syaukani. Ustaz, apakah ada khilaf? Kenyataannya memang ada khilaf. Kita dapati sebagian ulama-ulama Syafi'iyah mutaakhirin terutama, ya, seperti Ibnu Hajar rahimahullah. Ya. Kemudian Ibnu Hajar yang dalam Fathul Bari mengatakan 3 kurun generasi tidak pernah melaksanakan maulid. Tapi dia sendiri mengatakan maulid boleh. Kemudian gurunya Al-Iraqi, muridnya Sakhawi juga mengatakan boleh. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Banyak pendapat ulama Malikiyah mengatakan haram, ya, seperti Al-Fakihani dan yang lainnya, ya. Saya lupa nama-nama ulama Malikiyah tersebut, ya. Didukung oleh juga Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, ya. Sekarang kalau ada khilaf, kita berhak memilih. Maka saya memilih bahwasanya Maulid Nabi hukumnya bid'ah sebagaimana yang dipilih oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ustaz, bagaimana saudara-saudara kita yang mengatakan Maulid boleh? Ya sudah, mereka melaksanakan apa yang mereka yakini, ya. Tidak perlu kita menyesatkan mereka. Tidak, kita cuma sampaikan. Kita cuma apa? Sampaikan bahwasanya itu tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi dan para sahabatnya, dan agama sudah sempurna tanpa acara tersebut, ya. Agama sudah sempurna tanpa acara tersebut. Dan kita katakan cara maulid yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa setiap hari Senin. Dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW ditanya, wa su'ila an siyami yaumil itsnain. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Maka Nabi mengatakan, dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Nabi mengagungkan hari kelahirannya. Tetapi cara pengagungannya dengan apa? Dengan berpuasa setiap hari Senin, setiap pekan. Saya ingatkan para ikhwan, tidak perlu kita ributkan masalah ini. Kalau ada yang mengatakan maulid sunnah, ya sudahlah, biarin mereka lakukan. Ya, kita katakan tidak sunnah, karena sunnah adalah hukum fikih. Ya, kalau bilang sunnah, mana dalilnya? Ya. Bagaimana Anda mengatakan sunnah sementara tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya? Apalagi sampai pada derajat wajib. Ya, dari mana dalilnya? Ya, saya tidak berani mengatakan demikian. Karena mereka sampai saya mengatakan, mereka mungkin tidak mengatakan wajib, tapi pernyataan mereka seakan-akan hukumnya wajib. Mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi. Itu berarti kan apa? Berarti seakan-akan wajib. Tapi para sahabat yang tidak bermaulid, apakah mereka tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka sangat cinta kepada Nabi. Namun mereka mengungkapkan cinta tidak seperti dengan apa yang mereka tidak mengungkapkan cinta dengan perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi mereka mengungkapkan cinta mereka kepada Nabi dengan perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang kita sampaikan dan tidak perlu kita ributkan dengan saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak paham, ya, masing-masing berjalan dengan yang mereka yakini, tapi kita yakini bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak perlu kita sesatkan mereka karena ini bid'ah berkaitan dengan amalan, bukan dengan akidah. Ya. Tetapi satu perkara yang diingatkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala yang menjadikan perkara maulid semakin parah tatkala mereka meyakini Nabi hadir dalam acara maulid. Ini lebih parah lagi. Ini tidak boleh. Karena ini ada menyinggung-nyinggung tentang akidah. Meyakini Nabi rohnya hadir, ya, dalam acara-acara maulid, ya. Jadi kalau acara maulid di satu dunia ini ada 1000 acara maulid, Nabi hadir semua, ya. Ya, repot seperti itu, ya. Ya, ini keyakinan perlu dalil dan kita tidak boleh berbicara tanpa dalil. Kita cinta kepada Nabi, kita mengagungkan Nabi, tapi tidak boleh berlebih-lebihan.